Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat USB, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syawal nanti atau di akhir Ramadan kita diminta untuk bertakbir, merayakan kemenangan, mengagungkan Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Sesungguhnya yang kita rayakan adalah kemenangan. Siapakah sesungguhnya yang menang? Kita belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana menjadi seorang pemenang. Dia juga adalah seorang pemaaf. Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang pemenang dan seorang pemaaf. Keterangan yang kita bisa dapatkan dari surat Yusuf ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn. Sahabat USB, di sini luar biasa ketinggian akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia sudah sampai pada puncaknya karirnya yang tadinya dia bukan siapa-siapa, tapi kemudian menjadi raja muda atau perdana menteri. Pada saat itu kemudian dia memanggil ayahnya, dia memanggil ibunya atau bibinya, dan bersama dengan saudara-saudaranya. Kisah Yusuf alaihissalam sangat panjang sekali, dari sejak saudara-saudaranya yang iri dimasukkan ke sumur, lalu beliau diasuh oleh Perdana Menteri sebagai anak angkat di istana, lalu kemudian beliau difitnah dan masuk penjara, hingga kemudian kembali ke istana sebagai orang yang menang. Nah, kita belajar di sini, ketika Nabi Yusuf alaihissalam kemudian diketahui hakikatnya siapa dirinya, dan kemudian singkat cerita dia boyong semua keluarganya ke Mesir. Disitulah akhlaknya digambarkan sebagai orang yang betul-betul menang dengan mulia. Menang tanpa merendahkan, menang tanpa mengalahkan, menang dengan memaafkan. Adalah ungkapan di ayat 100 yang tadi saya bacakan. Di situ jelas-jelas dia mengatakan setelah menyampaikan kepada ayahnya, kepada khalayak juga bahwa mimpinya menjadi kenyataan. Dulu dia pernah melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Kini menjadi kenyataan. Tetapi lihatlah ada ungkapan yang menarik di situ. Ketika dia mengatakan, Allah zat yang berbuat baik kepadaku. Idz akhrajani minas sijn. Yang mengeluarkanku dari penjara. Subhanallah. Dia di sini tidak mengatakan idz akhrajani minal jub, yang mengeluarkanku dari sumur. Karena mulutnya tidak sampai tega, karena lisannya tidak sampai hati untuk mengungkit luka-luka masa lalu. Masa lalunya dia pernah dicemplungin ke sumur oleh saudara-saudaranya. Pelakunya ada di depannya, tapi dia tidak mengatakan Allah yang menyelamatkanku, yang mengeluarkanku dari sumur. Tapi lisan yang mulia itu mengatakan Allah yang mengeluarkanku dari penjara. Itulah hakikat pemaaf. Ketika dia memaafkan, dia benar-benar menutup pintu kesalahan di masa lalu. Dia tidak pernah sekalipun mengungkit-ungkitnya. Dan kita belajar dari Nabi Yusuf bagaimana menjadi seorang pemenang yang sejati. Pemenang yang tidak mengalahkan. Pemenang yang tidak menghinakan dan merendahkan orang lain. Pemenang yang betul-betul melapangkan hatinya untuk mudah memaafkan. Jika kita melakukan ini, maka kita layak pada saat kita memohon ampunan dan maghfirah dari Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dan maghfirah darinya, karena kita sudah menyiapkan diri kita, melembutkan hati kita, terbuka, melapangkan dan memaafkan orang lain. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita maghfirah dan ampunannya di hari-hari terakhir bulan Ramadan, dan kita mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan sebagaimana Allah muliakan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.